Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Untuk tadabbur kali ini kita akan mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah, maksudnya bis-sabri dengan sabar, was-sholati dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itu betul-betul akan terasa berat illa kecuali alal khashi'ina, bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kita renungi ayat ini bahwa ada dua media kita untuk menjadi media kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sabar. Sabar artinya adalah ketahanan mental, ketangguhan dalam menerima kenyataan yang terjadi, sehingga ketika kita sabar menghadapi semuanya, dihadapi dengan tenang, ya, maka semuanya akan bisa dilalui dengan baik, semua ujian yang menghadang kita. Kalau kita sabar berarti kita akan memiliki pikiran yang jernih, hati yang tenang, jiwa yang tenang dalam menghadapi segala sesuatu, tidak terbawa oleh emosi dan tidak terbawa oleh amarah, sehingga apa yang melintang di hadapan kita bisa kita lalui dengan pikiran jernih, dengan penuh perhitungan dan pertimbangan yang matang dalam menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, wassalat. Salat ini juga media kita untuk minta tolong sama Allah dalam menghadapi apa saja problem-problem hidup yang terasa membuat hidup kita menjadi sempit, menjadi susah, sulit. Maka kita harus mendekat kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Bisa, Yang Maha memberi solusi. Nah, minta lewat sholat kita mengingat Allah, ya, mendekat sama Allah, maka kita akan bisa mengendalikan juga emosi kita, menyerahkannya kepada Allah. Kita takarub kepada Allah dan mendekat kepada Yang Maha Besar, sehingga semua masalah yang kita hadapi itu akan terasa kecil. Kita katakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, dan diri kita dan masalah-masalah yang melilit diri kita juga semuanya kecil. Namun demikian, tidak semua manusia itu bisa melaksanakan sholat ini dengan baik atau dengan khusyuk, sehingga sholatnya itu efektif untuk bisa apa? Untuk bisa menolong hambanya, menolong pelakunya untuk bisa menghadapi segala tantangan dan rintangan hidup. Maka Allah katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk, orang yang takut sama Allah, orang yang percaya sama Allah, orang yang yakin sama Allah. Orang yang enggak yakin sama Allah, enggak takut sama Allah, enggak percaya sama Allah, dia tidak akan mau mendekat kepada Allah melalui sholat. Tidak percaya kalau Allah bisa memberi jalan keluar, Allah bisa memberi solusi. Allah itu Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha segalanya. Nah, ini persoalan keyakinan. Nah, orang yang yakin sama Allah itulah orang yang khusyuk, yang akan bisa khusyuk dan bisa melaksanakan sholat dengan baik. Di dalam tafsir As-Sa'di mengenai ayat ini diberikan penjelasan sebagai berikut. Beliau mengatakan amarahumullahu ayyasta'inu fi umurihim kulliha bis-sabri bi jami'i anwa'ihi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita minta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi seluruh masalah kita, seluruh urusan kita, seluruh problem yang kita hadapi, seluruh kesulitan yang melilit diri kita, ya, kulliha, ya, semuanya, ya, bisobri, dengan sabar, bijami'i anwa'ihi, ya, sabar dalam artian dalam segala bentuknya, bentuk
bentuk kesabaran serta macam-macam kesabaran. Bahwa as-sabru, misalnya beliau mengatakan bahwa as-sabru ala ta'atillahi hatta yu'addiyaha. Misalnya sabar dalam artian kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala walaupun ada masalah yang kita hadapi, ada problem yang kita hadapi dalam hidup, ya. Jangan sampai kita kemudian tidak berada di garis ketaatan kepada Allah. Nah, jadi tetap saja kita berada terus bertahan, tetap taat sama Allah, jangan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kalau orang sudah dilanda masalah, ya, dan dilanda problem, kemudian dia keluar dari jalur yang ditentukan oleh Allah, dari garis yang sudah ditunjukkan oleh Allah, biasanya dia semakin jauh dari Allah, itu semakin masalahnya semakin besar, semakin rumit karena dia tidak taat sama Allah, tidak mendekat sama Allah. Tetaplah taat sama Allah hatta yu'addiyaha, sehingga apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba, kita laksanakan kewajiban kita kepada Allah untuk mentaati Allah. Kita penuhi hak-haknya Allah, kita tunaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wasabru an maksiatillahi hatta yatrukaha. Ini sebenarnya kebalikan daripada yang pertama ini, ya. Kita sabar, yang kedua adalah sabar untuk tidak maksiat kepada Allah. Ya, mungkin kita menghadapi masalah, kemudian ada ruang yang kemudian kita untuk bisa masuk ke dalam maksiat, ruang-ruang maksiat kepada Allah, tapi kita tidak masuk ke dalam ruangan kemaksiatan itu, sehingga justru yang kita lakukan adalah meninggalkan ruang tersebut, baik itu ruang ataupun peluang untuk maksiat. Ya, karena tadi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, maka akan semakin rumit hidup manusia ini, ya, kalau dia durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya siapa saja yang meninggalkan jalan Allah yang baik, yang benar, itu pasti dia akan menempuh jalan yang keliru, dan jalan yang keliru itu akan menyusahkan hidup manusia. Itu pasti. Yang ketiga adalah wasabru ala aqdarillahil mu'limati fala yatasakhatuha. Jadi sabar bagaimana kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang menurut logika kemanusiaan kita itu menyakitkan. Rasa-rasanya tidak sesuai dengan keinginan kita, dan itu menyakitkan sekali. Tapi kita nggak tahu mengapa Allah menguji semuanya itu. Kita harus rela dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidup itu penuh dengan ujian dan cobaan. Allah sengaja memberi ujian, memberi cobaan itu supaya kita ingat sama Allah bahwa yang Maha Kuasa dan Maha Kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, kita ini dhaif, kita ini terbatas. Itu juga mengingatkan kepada kita betapa kita ini ya tidak kuasa menghadapi itu semua, kecuali kalau kita memang minta sama Allah untuk memberikan jalan keluar terhadap seluruh masalah kita. Oleh karena itu, fala yatasakhatuha, jangan sampai kita itu marah, murka, berontak, seolah-olah kita nggak terima dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang justru yang kita salahkan adalah diri kita. Mungkin ada pelanggaran kita terhadap perintah Allah, mungkin ada yang keliru dari kita sehingga Allah murka kepada kita, sehingga Allah menurunkan takdirnya yang menurut kita yang menyakitkan bagi kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, fabis sabri wa habsin nafsi ala ma amarallahu bis sabri alaihi ma'unatun azimatun ala kulli amrin minal umuri. Jadi melalui sabar itulah, kalau kita bisa sabar, kemudian wa habsin nafsi, kita bisa mengendalikan diri kita, tidak terbawa oleh amarah, oleh emosi, kita tetap berpikir yang jernih, yang lurus, ya. Kita tetap menggunakan pertimbangan yang matang, alama amarallahu bisabri alaihi. Ya, sabar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya kita sabar. Kalau kita sabar, maka ada apa? Ada ma'unah, ada pertolongan Allah, ada ma'unah azimah, ada pertolongan Allah yang besar, ya, yang luar biasa. Nanti Allah kasih solusi yang seolah-olah kita nggak kebayang sebelumnya. Ala kulli amrin minal umuri, dalam menghadapi semua masalah dalam hidup kita ini, ya, semua persoalan. Nah, ada saja Allah kasih jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka atau min haitsu la yahtasib. Nah, kemudian wa may yatasabbaru yusbiruhullah. Siapa yang
yang belajar untuk sabar, berusaha untuk sabar, pasti Allah akan memberikan kekuatan kepadanya untuk bisa sabar ya. Allah bimbing, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Itu tadi berkenaan dengan sabar. Yang kedua, wa kadzalika as-shalatu. Begitu pula dengan berkenaan dengan salat. Allati hiya mizanul iman. Yang mana salat itu merupakan mizanul iman, timbangan keimanan atau neraca keimanan kita. Jadi jangan tinggalkan sholat. Justru kita lakukan sholat itu supaya Allah itu sayang sama kita, Allah kasih solusi sama kita. Artinya kalau kita sampai meninggalkan sholat, maka berarti iman kita itu sedang goyang ya, sedang goncang. Karena Rasulullah mengatakan al-adul ladzi bainana wa bainahumus sholah. Janji antara Rasulullah dengan umatnya itu adalah sholat. Faman tarakaha muta'ammidan dan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka berarti dia sudah menjadi orang yang kafir secara terang-terangan. Kita tentunya jangan sampai hilang keimanan kita gara-gara kita tidak sholat. Di samping itu juga Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha qad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan tiang agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan atau merobohkan agama itu sendiri. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Kalau kita melihat ada orang mau menggempur rumah kita, tentu kita akan melarangnya. Ya begitu juga kalau kita melihat orang yang tidak sholat, kita harus upayakan ingatkan dia supaya menegakkannya, karena dengan meninggalkan sholat berarti dia sedang merobohkan agama kita. Dan sholat itu di samping dia adalah mizanul iman atau neraca iman, timbangan iman. Yang kedua, wa tanha anil faksya'i wal mungkar. Ketika sholat itu dilaksanakan dengan baik dan benar, maka sholat itu bisa memberi pengaruh atau memberi athar, memberi dampak pada orang yang melakukannya, pada pelakunya, membangun mental dan kepribadian yang bisa meninggalkan perbuatan keji dan kemungkaran. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang selalu menghadap kepada Allah, selalu mengatakan Allahu Akbar, membesarkan Allah, dan selalu istighfar, itu kemudian dia serta-merta dia melakukan kekejian dan kemungkaran, karena dia akan ingat dengan apa yang dia lakukan dalam sholat. Kalau dia betul sholatnya, kalau paham apa yang dia baca, dia tidak akan melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan apa yang dia katakan di hadapan Tuhannya. Nah, itu makanya penting sekali kita ini umat Islam paham bacaan sholat, supaya apa yang kita baca dalam sholat itu dipahami, terasa komunikatif dengan Allah, terasa munajat sama Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah dalam sholat itu terasa imperatif ya. Jadi kita itu seperti terasa berhadapan-hadapan dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya seperti itu. Nah, oleh karena itu beliau lanjutkan, yusta'anu biha ala kulli amrin minal umur. Jadi sholat itu digunakan untuk meminta tolong sebagai wahana, minta tolong, melaporkan apa semua problem kita kepada Allah lewat sholat. Segala macam urusan, ala kulli amrin minal umur, segala masalah kita. Wa innaha, dan sungguhnya sholat itu, as-sholatu maksudnya adalah sholat itu memang lakabiratun, benar-benar berat. Maksudnya berat itu apa? Berat itu maksudnya adalah syaqotun atau syaqoh, artinya sulit bagi orang-orang tertentu atau bahkan bagi kebanyakan orang itu sulit. Ternyata dalam penelitian jumlah muslim di Indonesia itu ada 287 juta, namun yang sholat itu hanya 35%. Kalau yang ngaji 65% tidak bisa ngaji. Nah, sholat begitu berat. Illa alal khosyi'ina, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, maksudnya orang yang takut sama Allah, orang yang paham tentang Allah itu sang pencipta,
Allah itu maha segalanya. Hanya orang yang paham begitulah, yang menyadari tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, itu yang bisa khusyuk. Ya, Allah bisa memberi solusi terhadap semua masalah. Bagi Allah mudah kalau Allah menghendaki. Yakin seperti itu, baru dia menjadi orang yang khusyuk. Lah, orang khusyuk, maka sholat itu apa? Fa innaha sahlatun alaihim. Maka bagi orang yang khusyuk, maka sholat itu akan dirasakan mudah bagi mereka. Khafifatun, terasa ringan, tidak berat. Justru sholat itu menjadi semacam kebutuhan, bukan beban. Li'annal khusyu'a, karena khusyuk itu, wa khosyatallah, dan takut, rasa takut kepada Allah, wa roja'a ma'indahu, kemudian disertai dengan, jadi ada takut, ada harap, ya, harap mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Maka kalau orang seperti itu, yujibulahu fi'lah, akan mengantarkan dia untuk melakukan sholat. Ada rasa takut sama Allah dan ada rasa harap kepada Allah. Jadi harap cemas kepada Allah, mengantarkan seseorang akan munajat kepada Allah lewat sholatnya itu, meratap kepada Allah melalui sholat. Nah, orang-orang yang khusyuk itu apa? Musrihan sodruhu, jadi jiwanya, dadanya itu terasa lapang. Litarokku bihi lisawab, karena ada harapan untuk mendapatkan pahala, kebaikan, pahala, jawaban daripada semua persoalan yang dihadapi, yang akan diberikan jawaban oleh Allah. Wa khasyatihi minal iqab, di samping itu juga memang dia takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi man lam yakun kadzalik. Nah, tentu saja sangat berbeda dengan orang yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah, tidak ada rasa takutnya kepada akhirat, kepada siksa neraka atau keselamatan nanti di hari kemudian, dan tidak ada juga harapannya untuk mendapatkan ya pahala, surga dan lain-lain. Tidak ada. Artinya apa? Nggak percaya akhirat. Maka orang seperti itu jelas, kalau sudah demikian, fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha. Maka bagi orang seperti itu yang tidak yakin sama akhirat, sehingga tidak takut sama Allah, tidak takut sama iqab atau azabnya Allah, dan tidak ada harapan kepada thawab, pahala, ganjaran atau surganya Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah, fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha. Maka bagi orang seperti itu tidak ada pendorong, tidak ada yang bisa memotivasi dia, yang mendorong dia, yang menyemangati dia. Untuk apa? Untuk sholat dengan khusyuk, untuk sholat, untuk meratap sama Allah lewat sholat. Nah, orang seperti itu, wa idza fa'alaha, kalaupun dia melakukan sholat, maka sorot min athqalil asya'i alaihi, maka sholat itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat baginya untuk dilaksanakan. Jadi sholat itu seperti jadi beban bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa dengan sholat itu nanti doanya diterima, nanti akan diberi pahala di akhirat, akan diberi rezeki. Dia nggak yakin. Wal khusyu'u huwa, khusyuk itu adalah hudu'ul qalbi, jadi hati itu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri. Wa tuma'ninatu, selain merendah ya tentunya ya meratap sama Allah. Kemudian tuma'ninah, tenang dalam salat. Sukunuhu, sukun sama tuma'ninah sama aja, tenang ya, stabil dia lillahi ta'ala. Dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ingkisaruhu baina yadayhi, ingkisar itu kan seperti apa? Remuk di hadapan Allah. Remuk artinya kita merasa ya ada apa-apanya di hadapan Allah, merendah. Ya, kita betul-betul tunduk betul-betul di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk namanya. Jadi sholat yang khusyuk itu ya suasana hati yang khudu, yang tumanina. Terus sukun itu fisiknya. Sukun fisiknya tidak terbanyak bergerak, yang menandakan tidak tenang pikirannya dan hatinya, nggak tenang gitu ya. Terus ingkisar itu bersimpuh ya, seperti kita berhadapan dengan orang besar, kita ketemu orang besar rasanya itu gemetaran ya, takut salah ngomong, keliru dan lain sebagainya. Itu perasaan ingkisar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang terjadi? Dzullan, ya merasa hina, iftiqar, merasa rendah di hadapan Allah ya, hina. Wa imanan bihi, ya kita percaya sama Allah, beriman sama Allah. Wa biliqai, dan juga percaya dengan perjumpaan kita dengan Allah SWT nanti di akhirat. Semasa sholat pun itu seolah-olah nanti kita akan membayangkan perjumpaan kita nanti di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu harus hadir kalau kita sholat yang khusyuk itu seperti itu ya. Demikian tadabbur kali ini dari surat Al-Baqarah ayat 45 ini. Semoga kita bisa mendapatkan tambahan ya spirit lewat
ayat ini, kalau kita menghadapi semua problem dalam hidup ini, pertama sabarlah. Jangan terbawa emosi, hadapi segala sesuatu dengan tenang, dengan pikiran jernih, dengan pertimbangan yang matang. Yang kedua, munajatlah kepada Allah lewat sholat, lewat doa, dan lain sebagainya. Demikian ayat tersebut kita ambil tafsirnya untuk penjelasannya dari tafsir Taisirul Karimur Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Penulisnya itu namanya Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Semoga ada gunanya dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.